Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini bersama saya Lazarus di dalam gerakan gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung. Saat ini kita mau bersama-sama akan belajar dan juga saya juga mendapatkan satu pengertian dan juga mendapatkan satu berkat dari satu ayat kebenaran firman Tuhan, di mana ayat itu kita ambil di dalam Amsal pasal keempat, ya, pasal keempat di ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, Bapak Ibu Saudara. Di gerakan membaca Alkitab rutin ini di hari Rabu tanggal 1 September 2021. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita mau baca bersama-sama di ayat ini. Begini bunyi firman Tuhan: Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam hal ini kita akan belajar bersama-sama. Di situ dikatakan perolehlah hikmat, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat itu sedemikian sangatlah penting bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hikmat itu bisa disejarkan dengan makna daripada hidup seseorang tersebut. Kalau seseorang itu memiliki hikmat yang benar, memiliki hikmat yang luar biasa, akan disejajarkan bahwa orang itu penuh dengan hikmat, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada satu orang pun yang ingin menyia-nyiakan hidup. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Pasti hidup ini harus jangan sampai sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila ia memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya, demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita pun juga harus menyadari bahwa begitu pentingnya seseorang memiliki hikmat. Dan hikmat ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Makanya Bapak Saudara, di situ dikatakan perolehlah. Berarti dikatakan diperoleh itu berarti kita harus mengejarnya dengan tekun, mengejarnya dengan sungguh-sungguh, untuk meraihnya dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena hikmat inilah yang akan menuntun seseorang, ya Bapak Ibu Saudara, untuk berjalan lurus dan tidak akan Tetapi kalau orang itu tidak memiliki hikmat, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia yang begitu jahat saat ini, itu akan tersandung dan akan terjatuh karena dia tidak memiliki hikmat, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari begitu pentingnya hikmat ini, Bapak Ibu Saudara. Sampai kapanpun jangan sampai kita melepaskan hikmat. Nah, hikmat daripada apa, Bapak Ibu Saudara? Hikmat yang diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, manfaat hikmat itu banyak sekali, ya, banyak sekali dan luar biasa daripada manfaat hikmat yang akan kita miliki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki hikmat, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, pengertian tentang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Nah, jadi hikmat ini memiliki manfaat. Yang pertama, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, yang tidak baik, ya Bapak Ibu Saudara, dan yang benar, kita bisa. Tetapi kalau kita tidak memiliki hikmat, sekali lagi tadi yang saya sampaikan dari awal tadi, akan terjatuh dan tersandung. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, hikmat Bapak Ibu Saudara, kita akan mengerti dan menghargai makna hidup. Tapi kalau orang tidak memiliki hikmat, dia tidak akan menghargai makna hidup ini bagaimana, ya, atau tidak akan mengerti akan kehidupan yang sebenarnya seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki hikmat, dia akan dihargai dan dihormati, ya. Oh, orang ini memiliki hikmat, ya, jadi dia akan dihargai, Bapak Ibu Saudara, dan dihormati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau orang itu tidak memiliki hikmat, ya, orang tidak akan bisa menghargai, ya, karena orang yang memiliki hikmat dia pasti akan menghargai orang lain.
Nah, Bapak Ibu Saudara, yang keempat, orang yang memiliki hikmat, Bapak Ibu Saudara, dia akan panjang umur. Loh, dia akan panjang umur. Orang yang mau mencari dan memelihara hikmat akan menikmati manfaat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau orang mencari hikmat akan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan panjang umur. Ya, artinya kehidupannya hanya bicara tentang hal dunia ini. Tapi kalau orang yang memiliki hikmat yang diperoleh dari Tuhan, dia akan mendapatkan panjang umur, dia tidak akan mendapatkan sandungan, dia tidak akan terhantuk, Bapak Ibu Saudara. Asal dia sungguh-sungguh mencari hikmat dengan kesungguhan, memperolehnya dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Nah, di saat kita menerima hikmat daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan pelihara dengan sungguh-sungguh. Kita jagai hikmat yang kita sudah peroleh. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita akan menerima hikmat itu? Ya, lewat apa, Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima hikmat yang kita akan terima itu, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pasti melalui yang namanya pendidikan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan dididik, ya Bapak Ibu Saudara ya. Dididik seperti apakah? Ya, melalui pendidikan seseorang akan mengalami perubahan rohani, ya, yang menyangkut hal berbalik dari kejahatan, menuju kepada pengenalan akan Allah dengan kesungguhan hatinya. Artinya hubungan pribadi dengan Allah menjadi langkah pertama, ya, dalam memperoleh hikmat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau menginginkan satu hikmat dan memperoleh hikmat, milikilah hubungan pribadi dengan Allah. Ya, miliki hubungan pribadi dengan Allah secara baik, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan Bapak Ibu Saudara akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan hikmat buat kita. Contoh, kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita mau melangkah sesuatu, ya, kita minta hikmat daripada Tuhan supaya apa yang kita pilih itu benar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita hubungan pribadi dengan Allah ini kurang, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa menerima hikmat daripada Tuhan, sehingga langkah kita, pilihan kita akan menjadi salah. Ini sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang percaya, Bapak Ibu Saudara, pasti akan takut akan Tuhan dan akan membenci kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pendidikan yang Tuhan berikan buat kita akan, orang yang memiliki hikmat, dia itu tidak akan melakukan yang namanya kejahatan. Dia akan menjauhi kejahatan, membenci kejahatan. Tetapi kalau orang yang tidak berhikmat, dia akan lakukan hidupnya secara sembrono, asal hidupnya senang. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi, melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang terus-menerus, Bapak Ibu Saudara, lewat doa Bapak Ibu Saudara, lewat pembacaan firman Bapak Ibu Saudara, di saat Bapak Ibu Saudara ibadah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ini adalah bukti daripada kita Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan begitu kita akan memperoleh pengajaran, kita akan memperoleh pelajaran, sehingga di saat kita berjalan, Bapak Ibu Saudara, tidak sampai tersandung. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal ini juga menyatakan jangan meninggalkan hikmat itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita meninggalkan hikmat ini. Artinya di mana kehidupan kita jangan sampai meninggalkan perintah-perintah Tuhan yang sudah diberikan buat kita. Kita harus menaati perintah-perintah Tuhan dengan kesungguhan. Itu adalah orang yang berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Ada aturan-aturan, tatanan-tatanan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, itu kita lakukan sehingga kita tidak akan terjatuh, Bapak Ibu Saudara. Itulah pentingnya hikmat, Bapak Ibu Saudara. Mari lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, lewat doa, lewat pembacaan firman kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita diterangi oleh hikmat Tuhan, sehingga kita dituntun oleh hikmat Tuhan, bukan dituntun oleh hikmatnya dunia, Bapak Ibu Saudara. Misalkan contoh, kalau kita ini mau jadi orang kaya, kita mau jadi sukses, kalau hikmatnya Tuhan, bekerjalah dengan keras, belajarlah dengan sungguh-sungguh, hiduplah dengan jujur. Itu hikmat Allah. Tetapi hikmat dunia, kalau kita kepingin sukses cepat, ya kita korupsi,
Ya, kita tidak hidup jujur, yang terpenting kita sukses. Itu hikmat dunia Bapak Ibu Saudara. Tetapi hikmat Allah berbeda. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita memperoleh kejujuran, kita bisa memperoleh kesungguhan hati kita, lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, semakin hari kita semakin sungguh-sungguh, lewat gemar, lewat doa Bapak Ibu Saudara yang semakin hari semakin diperkuat, diteguhkan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan memperoleh hikmat, sehingga jalan Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memperoleh hikmat daripada kebenaran akan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan serupa seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.